Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk bahas soal-soal dan juga materi dari buku Bupena atau buku pendelan Bupena untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kali ini kita masih di jilid 6A, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya kita bisa lihat di playlist Bupena kelas 6. Oke adik-adik sekalian, langsung aja kita ke tema 1, subtema 3, pendamping pembelajaran 4 di halaman 62 ya, dimulai dengan muatan pelajaran PPKN. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sila-sila Pancasila itu tidak hanya perlu kita terapkan dalam hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita amalkan terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan ya. Nah, sikap menyayangi hewan peliharaan merupakan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Sikap tersebut merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Merawat hewan peliharaan yang sakit sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia, itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian untuk yang sila keempat apa? Nah, sila keempat itu contohnya berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Sedangkan untuk contoh pengamalan sila kelima itu misalnya saat membagi tugas merawat hewan dengan adil. Nah, itu adik-adik kira-kira penerapan sila-sila Pancasila ya, selain terhadap sesama manusia juga terhadap makhluk hidup yang lain, baik hewan maupun tumbuhan. Sekarang kita ke Ayo Berlatih ya, halaman 63. Nomor 1, bacalah cerita berikut dengan seksama. Selanjutnya diskusikan pertanyaan yang diberikan. Ini ada percakapan. Ini kucingmu, Ton, kok tidak terawat ya? Iya Di, kami tidak ada waktu mengurusi Putih. Kasihan dia, Ton, kupelihara saja ya Ton. Kamu suka kucing, Di? Iya Ton, keluargaku suka sekali kucing. Oke Di, tolong pelihara si Putih dengan baik ya. Terima kasih Ton, aku akan memeliharanya dengan baik. Aku juga berterima kasih padamu Di. Nah, ini adalah percakapan antara dua orang anak ya terhadap hewan peliharaan yaitu kucing. Nah, pertanyaan pertama atau yang A, bagaimana pendapatmu terhadap sikap kedua tokoh dalam cerita tersebut? Lah, sikap terhadap hewan peliharaan ya terutama tadi. Nah, ini di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Halaman 63 lah, antara Rudi dan Anton ya, tadi manggilnya Ton sama Di, jadi Rudi dan Anton. Nah, nih sikap Rudi peduli dan sayang terhadap hewan, sedangkan Anton kurang peduli terhadap hewan ya. Dapat dilihat tadi ya, hewannya tidak terpelihara saat dirawat oleh Anton. Kemudian pertanyaan yang B, apa sila Pancasila yang diterapkan dalam cerita tersebut? Jelaskan. Nah, ini untuk yang B, sila pertama yaitu sikap Rudi yang menyayangi hewan sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan. Kemudian selain sila pertama juga ada sila kedua yaitu sikap peduli terhadap hewan. Untuk pertanyaan yang C, apa sila Pancasila yang tidak diterapkan dalam cerita tersebut? Jelaskan. Nah, ini sila pertama yaitu sikap Anton yang kurang menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti syukur kita atas anugerah Tuhan ya, itu sikap Anton. Kemudian sikap kedua yaitu Anton. Oke, saya ulangi adik-adik sekalian yang B ya. Apa sila Pancasila yang diterapkan dalam cerita tersebut? Oh, tadi sudah. Sekarang yang C ya. Apa sila Pancasila yang tidak diterapkan dalam cerita tersebut? Jelaskanlah. Ini sila Pancasila yang tidak diterapkan dalam cerita ya, untuk yang bagian C yaitu ini. Sila pertama tadi sikap Anton yang kurang menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti syukur kita atas anugerah Tuhan ya. Kemudian sila kedua yaitu sikap Anton yang tidak peduli atas hewan peliharaan ya. Itu untuk jawaban yang C. Selanjutnya untuk yang D, apa manfaat menerapkan sila Pancasila yang menunjukkan sikap peduli terhadap hewan? Nah, ini
Manfaatnya yaitu hewan akan terpelihara dengan baik. Kemudian yang kedua, hewan menjadi terlindungi, dan yang ketiga, populasi hewan terjaga sehingga tidak punah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, diri sekalian. Ya. Apakah kamu telah menerapkan sila-sila Pancasila yang menunjukkan sikap peduli terhadap hewan? Ini jika sudah ya, misalnya kalau sudah ya, ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila-sila Pancasila tersebut. Ini kalau misalnya sudah. Kalau belum, bisa dipilih yang B ya. Ceritakan rencanamu untuk menerapkan sila Pancasila yang menunjukkan sikap peduli terhadap hewan di sekitarmu. Ini saya pilih yang A, yaitu sudah ya, karena saya rasa sudah, adik-adik semua juga mungkin sudah ya, kelas 6, tetapi mungkin belum menyadarinya ya. Ini saya tuliskan ya, sudah ya. Saya selalu menyediakan makanan untuk kucing liar yang berada di sekitar rumah berupa ikan. Kadang juga saya belikan makanan khusus kucing ya, biasanya makanan kering atau makanan basah itu. Itu adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Ya, KD 3.1 menuliskan simpulan dari teks ya. Jadi untuk menuliskan simpulan teks itu ditulis dengan kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks. Setelah itu dapat menuliskan dalam bentuk kalimat-kalimat ya. Oke. Kita lihat di sini ada keterampilan kinerja praktek ya, ada 2 buah teks. Ya, setelah itu nanti kita diminta untuk menuliskan informasi yang dapat kita temui dari 2 teks tersebut. Selanjutnya menuliskan simpulan dari setiap teks. Oke, kita baca terlebih dahulu ya adik-adik sekalian. Tanaman anggrek, ini yang teks 1 ya. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang paling banyak jenisnya. Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman itulah yang membuat tanaman anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas sehingga membedakan antara bunga anggrek satu dengan bunga anggrek lainnya. Tanaman anggrek juga istimewa karena dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Sebagai tanaman hias, anggrek dapat bertahan di dalam ruangan. Daun anggrek dapat pula menebal dan berfungsi sebagai penyimpan air. Bunga tanaman anggrek tumbuh dengan cepat sehingga tidak heran banyak orang yang membudidayakan tanaman anggrek, apalagi nilai jual bunga anggrek cukup tinggi. Ini ada 2 paragraf untuk teks pertama, teks kedua juga ada 2 paragraf ya. Saya bacakan adik-adik sekalian. Tanaman Kamboja adalah tanaman berbatang keras dengan ketinggian 1,5 sampai 6 meter. Daunnya jarang, berbentuk panjang namun tebal. Mahkota bunganya berbentuk terompet berjumlah 5 helai. Bunga Kamboja memiliki berbagai jenis warna dan kelopak yang besar. Pada umumnya tanaman Kamboja bisa tumbuh subur hampir di semua tempat. Tanaman Kamboja merupakan tanaman yang tahan terhadap penyakit dan perubahan cuaca. Tanaman Kamboja dapat hidup hingga ratusan tahun. Tanaman Kamboja bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika bagian tengah. Tanaman Kamboja dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda dan Portugis itu ya. Untuk teksnya selanjutnya di nomor 3 kita diminta untuk menuliskan informasi apa saja yang dapat kamu dapatkan dari kedua teks tersebut. Nah, ini untuk yang nomor 3 adik sekalian ya. Jadi informasinya, nah untuk yang teks yang pertama itu, tanaman anggrek merupakan tanaman hias yang memiliki jenis paling banyak. Kemudian informasi yang kedua dari teks 1, tanaman anggrek tersebar di daerah tropis. Kemudian informasi berikutnya, tanaman anggrek dapat hidup di kondisi air yang rendah. Informasi berikutnya, nilai jual bunga anggrek cukup tinggi. Selanjutnya untuk teks kedua, informasi yang kita dapatkan, adik-adik mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause ya untuk disalin. Selanjutnya untuk informasi teks yang kedua, tanaman Kamboja memiliki batang keras dengan ketinggian 1,5 sampai 6 meter. Mahkota bunga Kamboja berbentuk terompet berjumlah 5 helai. Tanaman Kamboja tumbuh subur di semua tempat. Dan informasi yang terakhir,
tanaman Kamboja berasal dari Amerika bagian tengah ya. Jadi tanaman Kamboja itu tidak berasal dari Indonesia. Itu untuk nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 4 kita diminta untuk menuliskan simpulan dari setiap teks ya. Simpulan dari setiap teks itu apa simpulannya? Nah ini simpulan untuk teks pertama, tanaman anggrek memiliki banyak jenis dan tersebar di daerah tropis. Tanaman anggrek memiliki nilai jual tinggi. Itu untuk simpulan teks pertama ya. Untuk simpulan teks yang kedua, tanaman Kamboja berbatang keras dengan ketinggian 1,5 sampai 6 meter. Mahkotanya berbentuk trompet berjumlah 5 helai. Tanaman Kamboja tahan terhadap penyakit dan dapat hidup hingga ratusan tahun. Maaf ya Dedek sekalian, tulisannya kurang begitu bagus ya. Semoga bisa dibaca ya sambil didengarkan juga. Oke, untuk pendamping pembelajaran 4 sudah kita bahas ya. Untuk pendamping pembelajaran 5 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.